Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 247820008. Di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah kecerdasan buatan pada teknologi informasi. Nah, di sini di deskripsi tugasnya itu kita diberikan peta labirin seperti ini yang berbasis teks yang ditujukan pada gambar ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, labirin tersebut terdapat beberapa entitas yakni ada S yaitu yang ini, S itu bagian ini, start, G ini adalah goalnya atau tujuan kita tuh mau kemana seperti itu. Nah, untuk yang tanda pagar ini itu adalah tembok teman-teman. Atau wall yang biasa kita tembok. Nah, yang biasa untuk penghalang seperti itu, untuk menghalangi jalan kita atau jalan buntunya seperti itu. Nah, kalau untuk space sendiri atau road jalan yang bisa dilalui space seperti ini, yang kosong seperti ini itu bisa di untuk jalan seperti itu. Bisa ke sini, ke bawah ini ada space, ke sini ada space seperti itu. Itu adalah untuk jalan kita seperti itu. Kalau kita nomor tembok atau itu kita bisa berhenti seperti itu. Kita akan mencari jalan lainnya. Nah, di sini kita diminta untuk mengimplementasikan agen yang dapat menemukan jalur dari S ke G atau dari titik awal, titik start kita ke goal atau ke tujuannya kita kemana seperti itu. Menggunakan tiga algoritma yang berbeda, yaitu eh, kita juga akan menganalisis dan perbandingan dalam mencari jalan tersebut dan tiga algoritmanya itu ada breadth first search dan depth first search. Yang terakhir adalah a search. Nah, di sini kita sudah dikasih sebuah kodenya. Kita hanya mengubah sedikit seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kita ke sini aja. Kita langsung ngerunning aja. Kita langsung ngerunning. Oke, enter. Python lab 2 kalau nggak salah. Nah, ini adalah hasil runningnya. Di sini ada 4 karena saya membuat Python atau A-nya. A-nya itu ada dua, dua ada yang dia bagus dan ada yang bad heuristic atau dia yang jelek seperti itu. Nah, di sini itu ada BFS-nya seperti itu teman atau first search-nya. Nah, di alur ini BFS ini tuh bekerja dengan sistem antrian teman-teman. Jadi ibaratkan misalnya air yang ada di sungai itu dia jalannya menelusuri satu persatu seperti itu ditelusuri hingga satu persatu hingga menemu goldnya seperti itu. Nah, di sini itu dia bisa mengekspor 66 notes, teman-teman. Nah, tapi namun hasil BFS-nya jalur terpendek yaitu dia bisa melangkahkan dengan 30 step-nya, hanya 30 langkah seperti itu. Nah, ini notnya ada 66, tapi dia bisa dengan 30 step aja dia bisa langsung ke goal dari start. Dari startnya bisa ke 60 seperti itu. Nah, dengan jalan seperti ini dia ke sini, terus ke sini nih yang tanda bintang ini es ke sini, ke sini, ke sini, terus karena dia berhenti, dia turun ke bawah, ke sini, terus dia menemukan tembok lagi, ini bisa terlihat, terus dia ke sini lagi, dan dia ke gold, tanpa dia harus ke bawah dulu, gitu, dia seperti air mengalir saja. Nah, selanjutnya itu ada DFS atau Deep First Search seperti itu. Nah, berbeda dengan BFS tadi, nah DFS ini menggunakan tumpukan atau stage. Nah, ia bersifat ambisius. Nah, terus maju ke satu lorong seperti itu. Dia hanya maju ke satu lorong saja seperti itu. Dengan eh,
terus maju dengan sampai dia tuh mentok seperti itu. Dan kalau dia udah mentok, dia bakal putar balik seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nih, startnya aja dia mulai dari sini. Dia dia hanya jalannya lurus, teman-teman, tanpa berbelok-belok nih. Seperti ini. Kemudian dia ke goalsnya. Bisa teman-teman lihat yang tanda bintang ini ya. Itu berbeda jauh dengan si BFS tadi. Kalau BFS tadi dia mengalir saja. Sedangkan kalau DFS itu dia harus mengelilingi dulu gitu. Satu persatu jalurnya itu. Gitu. Terus, nah, selanjutnya yaitu ada assert itu dia algoritmanya cerdas karena menggunakan heuristik markup seperti itu ya. Ia menunjukkan biaya tempuh. Jadi kita tuh ngeliat nih, oh ini kan ada dua nih. Ini biaya tempuhnya berbeda. Tapi sama-sama 30. Oh ya, untuk yang ini tadi ada 56 step. Step ya, jadi lebih lama daripada yang BFS tadi. DFS itu lebih lama daripada BFS. Nah, untuk yang emat ini, Manhattan ini itu kita eh, menggunakan biaya tempuhnya seperti itu dengan estimasi jarak sisa ke tujuan. Nah, itu disimbolkan dengan eh, H seperti itu dengan angka H. Nah, kita langsung saja ke perbedaannya ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Notnya itu sama nih, sini ke sini, ke sini ini seperti yang biasa yang pertama. Ini yang sama saja, ya kan? Itu kita gitu nih, olah kita jalan lewat sini nih. Misalnya seperti kita menggunakan DVFS, itu kita butuh biaya berapa dan butuh berapa lama seperti itu. Nah, untuk perbedaannya itu untuk BFS itu eh, dia cara kerjanya melebar, teman-teman. Jadi dia ke samping seperti ini dengan langkah secara serentak gitu. Nah, semua tetangganya tuh dia cekin dulu satu-satu seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya di FS itu di sini menggunakan 30 step. Eh, sabar. DFS. Nah, ini 30 step. Nah, kalau di FS-nya itu sendiri, itu dia menggunakan 50 step. Dia mencari secara dalam, ia akan terus maju ke satu arah sampai menabrak tembok. Jadi, yang udah saya jelasin tadi, dia hanya maju satu arah seperti ini. Nah, dia gak tahu dia mau mana. Maksud aku, dia seharusnya bisa kan belok ke sini, tapi dia nggak mau. Dia harus maju satu arah sampai dia nabrak tembok seperti itu. Nah, untuk kalau yang ini Manhattan di stage itu dia menggunakan sebuah menggunakan logika itu dengan Fn sama dengan Kn plus Hn. Ia menjumlahkan jarak yang sudah ditempuh itu dengan simbol gate dan sisa jarak ke tujuan itu H. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan paling efisiennya itu karena dia hanya memeriksa 36 knots seperti itu. Nah, kalau yang bed itu dia memilih 30 knots-nya. Nah, menggunakan nilai ekstrimasi yang sangat sengaja dilebih-lebihkan. Jadi, misalnya kita mau pergi ke daerah A, tapi kita harus pikir nih, bensinnya mungkin seharusnya kita butuh ini, tapi kita lebihkan menjadi 30 atau yang seharusnya 20 kita lebihkan menjadi 30 gitu. Agar tidak em, agar tidak eh, agar tidak berhenti sebentar berhenti agar tidak tahu nih kekurangan agar tidak apa sih maksudnya ya. Oke, agar tidak terjadinya maaf,
agar tidak terjadinya uh, mundur seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke eh kita ke nah kita apakah ketiga algoritma ini tuh sangat memberikan hasil yang optimal. Nah, kalau menurut saya itu tidak memberikan hasil yang optimal. Tidak semuanya seperti itu. Di sini yang memberikan hasil optimal itu adalah jalur yang terpendek. Itu ada mantan dan ada DFS, BFS. Nah, mana sih yang terbaik? Kalau yang terbaik itu ada Star Search atau yang ini. Yang ini. Nah, itu yang terbaik. Mengapa? Karena ia memberikan hasil yang sangat optimal dengan BFS 30 langkah, tetapi dengan jarak yang jauh lebih ringan, hanya memberikan 30 knots atau 36 knots gitu. Nah, untuk catatannya sendiri, jika kita menggunakan bed heuristic yang bersifat overestimate atau a star itu memang sangat cepat 30 knot, tetapi kita kehilangan sifat admissible-nya. Artinya, dalam labirin yang lebih kompleks, ia berisiko tidak menemukan jalur terpendek. Itu. Mohon maaf kalau ada sedikit keributan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ya kan pulang dong.